Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Bacaan Amsal sebagai pembuka doa pagi membangunkan fajar hari ini terambil dari pasal 1 berbunyi demikian. Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti hidup orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa memperdengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Syukur kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita menghampiri tahta Tuhan. Kita mau membawa ucapan syukur kita yang terbaik bagi Allah kita. Kita mohon penyertaan Tuhan untuk selalu menyertai kita sepanjang hari ini. Mari Bapak Saudara bersama satukan hati, kita tundukkan kepala, berdoa.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami membawa ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu mendengarkan suara-Mu. Saat ini Tuhan, mari urapi setiap kami. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bawa kami masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu. Bawa kami menikmati saat-saat yang indah bersama-sama dengan Engkau. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan saja yang kami muliakan, nama Tuhan saja yang kami agungkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari bawa pujian kita bersama-sama. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari Tuhan sekali lagi angkat suara-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Angkat suaramu sama-sama katakan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku
syukur yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Angkat suaramu, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Sembah Dia, mengucap syukur, puaskanlah kebaikan Tuhan. Haleluya, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bawa ucapan syukur kami. Haleluya. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia. Hanya padamu Tuhan kami mau bersandar. Engkau yang menunjukkan kami jalan-Mu, Engkau yang menunjukkan kami kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mau ikut sesuai dengan rencana-Mu, kami mau ikut sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Ya Allah. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta. Kau
Mari kita mau lebih belajar setia lagi kepada Tuhan. Kita nyanyikan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan dengan lebih sungguh, lebih dari harta. Lebih dari harta. Kaulah segala. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, iya. Kau setia, sekali lagi Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Engkau setia dalam hidup kami. Terima
keperluan kami. Terima kasih Bahwa kami lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami merasakan indahnya hadirat. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu baru dan nyata bagiku. Ku tak khawatir sebab Kau besertaku. Ku percayakan janji-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu baru dan nyata bagiku. Ku tak khawatir sebab Kau besertaku. Ku percayakan janji. Sekali lagi angkat suaramu. Ku bersyukur buat kasih-Mu selalu baru dan nyata bagiku. Ku tak khawatir sebab Kau besertaku. Ku percayakan janji-Mu. Ku percaya, ku percayakan janji-Mu. Ku percayakan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami bisa senantiasa Kau beri kesempatan untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah Tuhan Kau bertata di atas segala pujian kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Supaya benar-benar firman-Mu ini Tuhan kami dapat kami pegang menjadi rema di dalam kehidupan kami. Biar bisa kami lakukan setiap hari di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini. Kami mau sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yensun dan tim Praise and Worship. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada pada pagi ini, hari ini. Shalom semuanya.
Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita hari ini memasuki bulan yang baru, di hari yang pertama. Saya percaya bahwa kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya doakan selalu Bapak Ibu sehat, kuat, dan senantiasa melekat kepada Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengambil dari kitab Mazmur, pasal 120 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Mazmur pasal 120 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan saya memberikan satu tema, menghadapi para pemfitnah. Menghadapi para pemfitnah. Mari kita melihat saudara dan membaca, merenungkan ayat-ayat ini bersama-sama. Nyanyian ziarah. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku, karena harus tinggal sebagai orang asing di Meseh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Mari kita yang percaya firman Tuhan, kita berkata, amin. Berbahagia adalah yang mendengar firman, menyimpan di dalam hati, dan melakukannya dengan setia. Bapak, Ibu, Saudara, hampir setiap kita pernah ya merasakan pahitnya bagaimana difitnah. Bagaimana reaksi kita ketika kita difitnah? Difitnah yaitu ketika kita dikata-katai mengenai satu perkataan atau perbuatan yang kita tidak katakan atau kita tidak perbuat. Nah, bagaimana saudara ketika kita mendengar semuanya itu dan melihat semuanya itu, bagaimana reaksi kita? Jengkel pasti ya, marah, kecewa, malu ya, sedih, rasa tidak nyaman. Dan bahkan mungkin kita bingung karena kita tidak bisa membela diri. Nah, seringkali ketika kemudian sudah meluas ya, maka perasaan malu dan rasa sedih ya, itu ada di dalam diri kita, dan ketika kita berjumpa dengan orang-orang, kita rasa terpaksa. Jangan-jangan orang itu sudah mendengar itu ya, berita-berita yang viral tentang fitnah itu, tanpa memahami sebetulnya fakta atau realita yang sebenarnya. Dan kita merasa bahwa kita dihakimi, bahkan kita sudah merasa kita dihukum tanpa belas kasihan. Ada banyak bibir-bibir yang mencibir ya, mungkin dengan pandangan mata yang kelihatannya betul-betul saudara mungkin mengejek, meremehkan. Nah, dalam kondisi seperti itu mudah sekali kemudian kita merasa terasingkan atau kita merasa tersisihkan, terisolasi. Nah, semua beban-beban tersebut ada hubungannya tentu ya dengan nama baik kita yang dicemarkan, dan itu menambah pikiran dan beban kita menjadi sangat berat. Saudara-saudara sekalian, kita lihat ya, ada orang-orang yang sudah sangat terkenal, punya kekayaan yang di atas rata-rata, punya wajah yang cantik atau ganteng, bahkan bisa sampai bunuh diri loh ketika tidak tahan ya menerima fitnahan atau menerima ejekan dari para netizen. Wah, makanya hati-hati sekali. Jadi saudara-saudara sekalian, ternyata bukan hanya baru sekarang peristiwa-peristiwa itu terjadi. Ya, kalau kita melihat di dalam Mazmur 120, judulnya dikejar-kejar fitnah.
Nah, pemazmur mengungkapkan bagaimana dia ketika dikejar-kejar oleh pemfitnah. Pemazmur ini merasakannya. Nah, kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana sih kita menghadapi para pemfitnah ini. Mari kita mulai dari ayat 1. Ketika pemazmur berkata, dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab. Saudara, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita datang dan berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Mengapa saudara kita perlu yang pertama itu datang dan berseru kepada Tuhan? Saudara, ketika kita berseru dan datang kepada Tuhan, kita menyelidiki hati kita. Kita menguji kehidupan kita. Apakah yang dikatakan oleh orang-orang itu mungkin ada benarnya, ya, mungkin ada sedikit kebenaran mungkin ya. Nah, kita mau dengan rendah hati, saudara. Kalau kita datang dan berseru kepada Tuhan, menyelidiki hati kita, oh ternyata ya saya ada salah juga ya. Nah, cepat-cepatlah kita bertobat, kita minta ampun, jangan merasa diri benar terus, gitu ya. Jadi itu sikap yang pertama, saudara, ketika kita datang dan berseru kepada Tuhan. Tapi ketika saudara sudah menguji diri sendiri, tapi saudara merasa sedikit pun saya tidak mengatakan atau melakukan seperti yang dikatakan itu. Nah, kalau itu yang terjadi, kita tetap menyerahkan itu kepada Tuhan. Karena saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang paham permasalahan kita yang sesungguh-sungguhnya. Bahkan hanya Tuhanlah yang dapat diandalkan. Seandainya kita salah pun, Tuhan sekali-kali tidak pernah membuang kita. Ketika kita datang dengan merendahkan hati, saudara, kita minta ampun, dia mau mengampuni kita. Dan itu menjadi satu pembelajaran yang sangat mahal buat kita. Tetapi jika kita tidak melakukan seperti yang dikatakan atau seperti yang dituduhkan, maka saudara-saudara sekalian, kita kembalikan semua kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita menceritakan isi hati kita kepada Tuhan. Mazmur dalam pasal 62 ayat 9, Mazmur 62 ayat 9. Mazmur berkata, percayalah kepadanya pada setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita sibuk ya mencari pembenaran, ya, lebih baik kita nomor satu ketika kita menghadapi para pemfitnah, yaitu saudara, kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita meminta Roh Kudus menguji hati kita, menyelidiki hati kita. Ya, jika sekali lagi kita ternyata benar nih, ya sudah kita cepat-cepat bertobat. Ya, tapi kalau enggak, tetap saudara kita percaya kepada Tuhan, mencurahkan semuanya kepada Tuhan, kita minta hikmat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita dicobai, mintalah hikmat. Sebab Allah akan memberikan hikmat kepada setiap orang yang memintanya. Ya. Dan dia betul-betul memberikannya, saudara, tidak pernah membangkit-bangkit. Nah, itu adalah satu tindakan yang pertama, saudara, datang dan berserulah kepada Tuhan. Ya. Lalu kemudian, saudara, hal yang kedua yang harus kita lakukan. Mari kita membaca di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 120 ayat 2 sampai 4. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Apakah yang diberikan kepadamu? Apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu? Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Nah, saudara sekalian, sikap kedua yang harus kita lakukan menghadapi para pemfitnah adalah menjaga hati.
dalam kebenaran. Nah, penting sekali, saudara, ketika kita menerima kata-kata yang menusuk, menyinggung, kata-kata yang menyedihkan hati kita, membuat kita kecewa, ya. Maka saudara, seringkali saya melihat ada orang yang, ya kalau itu menyinggung pelayanan kita, wah gampang sekali. Udahlah, saya berhenti aja pelayanan. Udah capek-capek, udah banyak pengorbanan, udah jauh-jauh, udah saya belain. Kok gini sih? Udah, berhenti aja. Soalnya sebetulnya kalau itu ada kaitannya dengan pelayanan, itu adalah ujian. Apakah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh untuk Tuhan? Kalau itu sungguh-sungguh untuk Tuhan, saudara, ketika ada orang yang memfitnah, orang yang tidak senang, mungkin bisa iri hati, mungkin bisa salah komunikasi atau salah persepsi. Biarin aja, saudara, karena saudara kan melakukan bukan untuk dia, tapi saudara melakukan untuk Tuhan. Dan apa saja saudara yang kita lakukan, kita kerjakan untuk Tuhan, pasti iblis tidak senang. Pasti ada ujiannya dalam kehidupan. Itu sebabnya hal yang kedua saudara yang perlu kita lakukan menghadapi para pemfitnah adalah menjaga hati di dalam kebenaran. Jiwa kita, saudara, ya karena pemazmur berkata, ya Tuhan lepaskanlah jiwaku dari bibir dusta dan lidah penipu. Mengenai seruan daripada pemazmur ini, saya melihat ada dua macam tujuan ya. Yang pertama adalah, saudara, satu seruan untuk benar-benar supaya jiwa kita jangan sampai terikat dan terbelenggu ya oleh bibir dusta, oleh lidah penipu orang lain. Nah, jadi itu sebabnya kita harus menjaga hati dalam kebenaran. Ketika orang-orang mengucapkan hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang nggak benar, yang kita nggak lakukan, itu masuk ke telinga kita, masuk ke pikiran kita, diolah, wah kemudian mengaduk-aduk emosi kita gitu ya. Nah, saudara, kita perlu kemudian menjaga hati. Seperti pemazmur berkata, lepaskanlah jiwaku. Jiwa itu di dalamnya ada perasaan. Jiwa itu di dalamnya juga ada intelek kita ya. Jiwa kita itu juga ada kehendak kita. Nah, bagaimana saudara kita meresponinya itu penting sekali. Kita jaga hati, kita tetap dengan kebenaran. Jangan sampai jiwa kita jadi rusak, jadi hancur, jadi patah, atau jadi terikat, terbelenggu ya oleh bibir dusta orang lain, oleh lidah penipu orang lain. Itu saudara pemikiran yang pertama ya, dengan kata di dalam ayat yang kedua itu. Tetapi saya melihat juga ada kemungkinan yang kedua ketika pemazmur berkata, ya Tuhan lepaskanlah jiwaku dari bibir dusta dan lidah penipu. Ditujukan kepada diri sendiri. Supaya jiwa kita sendiri jangan tergoda, jangan terpancing untuk ikut berdusta. Nah, ya, untuk ikut menipu. Jangan kita tergoda untuk merespon dengan kebohongan. Jadi sana sudah memfitnah, berdusta, kita balas dengan berdusta lagi, mungkin balas mengucapkan hal-hal yang menyakitkan lagi, tapi nggak benar. Jangan, sudah ya. Jangan tergoda untuk melakukan hal itu. Jadi dua hal, menjaga hati dengan kebenaran, saudara sekalian, supaya jiwa kita, hati kita jangan sampai terkena panah-panah yang tajam, ya, yaitu yang diarahkan kepada kita untuk mengobrak-ngabrik hati kita, kemudian juga untuk menghentikan perbuatan baik kita, bahkan bisa menghancurkan ya relationship kita dengan Tuhan, kita jadi kecewa, bahkan bisa menyakiti tubuh kita loh, karena terlalu banyak pikiran, waduh sampai asam lambungnya naik ya, sampai sakit dan sebagainya. Nah, saudara, jadi kita perlu benar-benar menjaga hati. Tapi di sisi lain kita juga perlu menjaga hati, jangan sampai kita kemudian membalas ya dengan juga mengucapkan
tergoda sudah untuk mengucapkan lagi lidah-lidah yang berdusta. Dusta dilawan dengan dusta. Pemazmur, saudara mengajarkan bagaimana menjaga kesucian dan kejujuran. Itu suatu hal yang sangat mendasar sekali ya di dalam menghadapi para pemfitnah. Singkirkan keinginan saudara untuk kita membalas lebih kejam lagi, memutarbalikkan fakta. Karena kita rasa, wah kita udah dihancur-hancurin gini, emangnya saya nggak bisa balas ini. Soalnya sesungguhnya Allah tahu semuanya itu. Mari kita jangan tergoda saudara untuk membiarkan jiwa kita, perasaan kita, pikiran kita sampai kemudian terbelenggu, terikat, nggak bisa tidur, nggak bisa makan enak, nggak bisa juga kemudian melakukan sesuatu yang baik. Saudara punya keluarga, ada pasangan hidup yang harus dilayani, ada anak-anak, ada jemaat juga yang harus dilayani, ada Tuhan sudah yang harus dimuliakan. Nah, itu sebabnya kita benar-benar saudara sekalian menjaga hati ya dengan di dalam kebenaran dengan sungguh-sungguh. Jadi sudah lihat bagaimana ketika Hana ya seorang wanita, dia berdoa sungguh-sungguh nih, mulutnya komat kamit mungkin sambil goyang-goyangnya sampai ditegur nih sama Imam Eli seorang hamba Tuhan, kamu nih kayak perempuan mabuk aja. Nah itu fitnah kan, dia nggak lagi mabuk. Gimana coba kalau dia langsung bereaksi, wah dia bisa marah dan sakit hati, kamu nuduh-nuduh dan sebagainya. Tapi lihat saudara bagaimana ketika Hana meresponi dengan tepat ya, dia menjaga hati sungguh-sungguh, dia tahu bahwa seseorang bisa aja mengucapkan hal-hal yang nggak benar ini. Dia menjelaskan, aku tidak sedang mabuk ini, tapi aku sedang berdoa, aku sedang susah ini di hadapan Tuhan. Dan aku sedang bernasar juga. Aku berdoa minta anak laki-laki kepada Tuhan. Nah ya, sehingga benar-benar saudara tidak terjadi miskomunikasi sehingga hasilnya lebih buruk. Jadi saudara bisa saja ketika kita disalah mengerti oleh orang, kita mendapat kesempatan untuk membela diri atau mengklarifikasikan kebenaran. Bagus kalau kita bisa melakukan itu seperti Hana ya, itu contoh yang kita bisa lakukan sehingga pada akhirnya bisa mengklarifikasi. Bahkan si imam itu berkata, oh ya tahun depan kamu akan punya anak. Tuhan mendengar doamu. Wah ya, dia langsung tangkap itu. Hana langsung menangkap perkataan itu sebagai janji Tuhan sendiri. Amin. Dan dia pulang udah tidak dengan sedih lagi karena percaya Tuhan sudah menjawab doa. Jadi saudara sekalian, mungkin ada saat kita diberi hikmat bisa mengklarifikasi, bisa membela diri. Tapi ada saat saudara bagaimana perkataan itu, fitnah itu udah blunder sedemikian rupa. Sehingga ketika saudara membela diri hasilnya malah, mungkin malah tambah kacau. Disitulah sudah kita perlu hikmat Tuhan bagaimana ada saat kita lebih baik berdiam diri daripada kita membela diri. Mengapa saudara? Karena ketika menanggapi fitnah, ada orang-orang yang memang sudah tidak percaya, lebih percaya kepada perkataan fitnah itu. Bagaimanapun saudara menjelaskan, mengklarifikasi dalam hatinya, sudah saya nggak percaya. Maka itu adalah kesia-siaan juga ya, berusaha menjelaskan, berusaha dengan segala macam cara. Akhirnya mungkin saudara ketika berada di hadapan kita kayaknya iya, tapi dalam hatinya dia mencibir, dia udah nggak percaya. Tetapi saudara, sebaliknya ketika mengambil keputusan, saya udah diam aja. Nah, bagi orang-orang yang sudah percaya kepada saudara, maksudnya percaya bahwa saudara tidak melakukan hal yang sampai sekeji itu ya, yang difitnahkan. Maka mereka pun walaupun kita tidak menjelaskan, mereka tetap percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, berusaha mengklarifikasi kalau itu udah blunder, juga kesia-siaan kalau orang sudah nggak percaya akan tetap percaya bahkan menghina.
Tapi sudah nggak melakukan klarifikasi pun diem aja. Bagi orang yang sudah percaya, ya dia percaya. Percayakan di atas semuanya kepada Allah. Ketika kita bertahan dengan berdiam diri, tidak melakukan sesuatu, tidak membalas, tetapi saudara memakai energi yang ada dalam diri kita adalah dengan tetap bekerja keras, ya, dengan melakukan yang baik, perbuatan yang baik. Saudara-saudara sekalian, saya percaya Tuhan akan membela kehidupan kita. Percayakan semuanya kepada Allah. Tuhan itu memiliki cara dan dia memiliki waktu yang tepat untuk membuka jalan bagi kebenaran untuk bersinar dalam kehidupan kita. Tetaplah sabar. Ketika badai datang menerpa kehidupan saudara, fitnah-fitnah yang seperti panah-panah yang tajam itu berterbangan, Bapak Ibu Saudara, ingat kita bisa minta hikmat, kita bisa melakukan klarifikasi, tapi kalau hal itu dirasa, wah, nggak percuma ini saya lakukan klarifikasi tambah, ya udah. Itulah saat dimana kita keep silent, kita berdiam diri untuk sungguh-sungguh Tuhan sendiri memberikan satu pembelaan pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita melihat bagian yang ketiga yang terakhir ya. Kita membaca di ayat yang ke-5 sampai ayat yang terakhir, ayat ke-7. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Meseh. Karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Aku ini suka perdamaian. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa reaksi atau sikap yang kita harus lakukan ketika menghadapi para pemfitnah? Mari kita belajar memfokuskan diri kepada kekekalan. Memfokuskan diri kepada yang benar, kebenaran, kepada kekekalan. Ketika saudara pemazmur berkata bahwa aku suka perdamaian. Walaupun di sekelilingku aku tinggal di Meseh, aku diam di kemah-kemah Kedar. Meseh, Tubal itu adalah Israel bagian utara ya. Dan kemah-kemah Kedar menggambarkan saudara orang-orang yang melawan, orang-orang yang memusuhi. Pemazmur menggambarkan dirinya tinggal di tengah-tengah orang kafir, orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang ingin menjatuhkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam kondisi seperti itu, mungkin saudara tinggal di daerah kampung yang sekelilingnya mungkin nggak ada orang Kristen ya, nggak ada orang percaya. Nah, hati-hati saya. Tuhan menempatkan saudara betul-betul seperti di sekeliling, di kemah-kemahnya orang Kedar. Nah, kita ini seperti disorot, saudara ya. Apa saja yang kita lakukan. Saudara kalau tinggal di daerah kampung yang jarak tetangga-tetangganya dekat, saudara ngomong keras sedikit aja, pasti mereka bikin cerita. Wah itu suami istri itu ribut terus, itu gegeran terus, itu lagi bertengkar hebat. Makanya sebagai ganti saudara tersinggung, seharusnya apa? Aduh, iya saya harus hati-hati nih ya, nggak boleh jadi batu sandungan, padahal nggak lagi bertengkar ini misalnya ya. Nah, tapi Bapak Ibu anak kita tinggal di daerah ya yang ingin menyorot kita. Oh Kristen gitu sih. Saudara parkir seenaknya misalnya ya, dan sudah melakukan sesuatu yang nggak benar sedikit aja, nggak sengaja aja, wah saudara bisa dikata-katain. Demikian juga di lingkungan pekerjaan. Semuanya bukan anak Tuhan. Gimana sudah? Wah kita juga benar-benar tertantang ya, untuk kita bisa menjadi terang. Kita bisa menjadi garam di situ. Semuanya bosok, semuanya ngomongnya kotor, semua saudara, mungkin apalagi kita lihat anak-anak muda sekarang ya, gaya berbicaranya itu waduh mengerikan sekali ya.
panggil temennya cing 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 cing, ya udah pakai nama-nama binatang rasa kayak biasa. Bagaimana sudah anak-anak saudara berada di tengah-tengah lingkungan seperti itu? Apakah kita ikut gaya mereka? Ya, semua pakai uang perusahaan, ya istilahnya apa sih ya, korupsi kecil-kecilan, ya. Gimana sudah? Apakah sudah ikut? Wah, kalau nggak begini saya nggak kapan kayanya ini? Kapan saya bisa nyimpen duit nih? Kapan saya bisa beli ini dan beli itu? Nah, Bapak Ibu, kita ada di tengah-tengah orang-orang yang mungkin tidak melakukan hal yang benar, di tengah-tengah orang kafir. Ya, sampai kita bisa melihat pemazmur ini berkata, cukup lama loh aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang nggak seneng sama perdamaian, senengnya ribut, senengnya sesuatu yang kotor, senengnya sesuatu yang korup ya. Saudara bekerja di tengah-tengah pegawainya semuanya melakukan korupsi, ngentit uang perusahaan itu anggap biasa. Nah, gimana saudara bisa berdiri di tengah-tengah mereka? Di tengah keluarga juga begitu. Semua belum percaya Tuhan, saudara sendiri nih baru yang percaya Yesus. Wah, ya kita benar-benar bisa merasakan keadaan seperti itu betul-betul seperti menghimpit kita. Kita dikata-katai, kita difitnah dan sebagainya. Mari kita belajar sikap yang ketiga, memfokuskan diri kepada kekekalan. Pahamilah sudah bahwa hidup kita di tengah-tengah dunia ini ya hanya sementara aja, kita sedang camping, kita sedang berkemah. Ada penderitaan, ada tekanan, ada konflik. Tapi kita mau mempercayai bahwa semuanya dipakai Tuhan membentuk kita. Untuk kita boleh menjadi seorang yang bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Seorang yang belajar untuk melepaskan pengampunan. Belajar, saudara, bagaimana kita bisa tetap menjadi seperti bunga teratai yang tetap tumbuhnya putih walaupun saudara airnya adalah air yang kotor ya. Saudara lihat ya, bunga teratai itu airnya udah banyak lumut, kotor. Tapi tidak mengurangi dan tidak mempengaruhi bunga teratai itu tumbuh lalu kemudian jadi kotor. Tidak, bunga teratainya tetap tumbuh sangat putih. Seperti itulah Tuhan menghendaki kita tinggal di tengah-tengah daerah, di tengah-tengah keadaan, di tengah-tengah satu situasi atau orang-orang yang mungkin tidak mendukung kita. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 7-9 menggambarkan pergumulan Lot. Dikatakan tetapi Tuhan menyelamatkan Lot, orang yang benar. 2 Petrus 2 ayat 7-9. Yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Nah, lihat saudara, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Ya, tadi kita udah lihat juga ya di dalam ayat yang kedua ya. Lepaskanlah aku jiwaku, saudara ya, supaya tidak dikuasai, saudara ya, oleh lidah-lidah penipu dan dusta itu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kembali kita lihat yang tadi yang 2 Petrus itu. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata, ayat 9, bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana keadaan saudara hari ini? Saudara mungkin sedang mengalami ada fitnah dari tetangga, dari keluarga, dari ipar, dari orang dalam, orang dekat, sesama tempat pekerjaan, bahkan sesama gereja, tempat pelayanan, bisa sudah, atau orang-orang Kristen lainnya, apapun. Mari kita belajar sudah menghadapi fitnah-fitnah seperti itu. Nomor 1, kita mendekat kepada Tuhan. Kita berseru aja kepada Tuhan, serahkan. Kita mau menguji diri kita
Ya, kalau salah cepat-cepat bertobat, jangan lakukan lagi, jangan ngeyel. Tapi kalau enggak, ya sudah, saudara sekalian, kita lepaskan pengampunan. Lalu kemudian kita mau menjaga hati dalam kebenaran. Tetap sudah kita jaga hati. Kita tidak jadi ingin balas dan sebagainya. Kita juga tidak stres, depres, lalu kemudian putus asa sampai memutuskan udah. Dan karena kata-kata itu benar-benar lu surah hidup dan mati dikuasai kata-kata kan. Jiwa surah bisa mati loh ya kalau kita terus menghidupi kata-kata yang nggak benar itu. Dan mari kita memfokuskan diri pada kekekalan. Kita percaya bahwa kalau Tuhan izinkan seperti Daud ketika diejek-ejek sama Simea waktu melarikan diri dari kudetanya Absalom, sudah sekalian wah sampai dilempari batu. Sebetulnya Daud gampang aja balas, dia raja kok. Ya, panglimanya ada di dekat dia, udah mau balas, Daud bilang jangan. Sampai dia mengucapkan itu, mengejek aku, menghina sedemikian rupa. Tuhan izinkan itu keluar dari mulutnya, nggak apa-apa. Wah ya, itu seorang yang mengambil satu respon yang tepat, sudah tidak bereaksi dengan wah marah dan sebagainya ya, tapi benar-benar menyerahkan semua kepada Tuhan. Biarlah kebenaran ini menolong setiap kita, menguatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, mereka yang menghadapi masalah keuangan, pekerjaan, Tuhan juga yang turun tangan memberkati. Mereka yang sedang menghadapi hutang piutang, harus banyak bayar kontrak rumah, anak sekolah, dan lain-lain. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mencukupkan semuanya. Kami percaya. Demikian juga biar kami doa supaya ada pemulihan dalam rumah tangga, pemulihan dalam hubungan dengan sesama. Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, Tuhan penuhkan kami dengan kasih Kristus. Khususnya kalau hari ini ada daripada anak-anakmu sedang sedih, susah karena juga mengalami difitnah. Tuhan beri kekuatan, beri hikmat untuk kami boleh mengambil respon yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar Engkau mendengar doa-doa kami. Demikian juga untuk persembahan yang sudah kami bawa. Kalau kami diberkati, kami mau memberkati gereja Tuhan. Tuhan pakai gereja ini menjadi gereja yang berkenan, diberkati untuk menjadi berkat yang lebih luas lagi bagi gereja-gereja, bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ada yang harus bekerja, ke kantor, keluar kota, keluar pulau. Tuhan sertai mereka yang bertemu dengan klien. Tuhan berikan hikmat-Mu, berikan wibawa ilahi-Mu turun atas kehidupan kami. Mereka yang sekolah, kuliah, mereka yang mengerjakan pekerjaan di rumah atau berdagang, Tuhan apa saja Tuhan pertemukan dengan orang yang tepat, yang sungguh-sungguh Tuhan pakai untuk memberkati kehidupan kami. Atau kami dipertemukan dengan orang untuk supaya kami bisa bersaksi dan memperkenalkan Kristus sebagai Juru Selamat. Bahwa kami terus sadar bahwa kami adalah saksi Kristus untuk memenangkan banyak jiwa datang kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, pertemukan kami kembali besok dalam doa pagi membangunkan fajar. Kami doa bagi mereka yang baru bergabung via Zoom, via YouTube, Tuhan memberkati, menyertai kehidupan mereka, kerohanian mereka, jasmani, jiwani mereka. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus turun, menyertai Bapak Ibu Saudara mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati semua.